Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di podcast kita Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Tanpa berbasa-basi, kayaknya orang-orang Binjai nih, apalagi yang udah lama ngeband, pasti dah tahu lah, Bang Koko. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nama asli Abang siapa Bang? Koko Pramana. Koko Pramana dijajah Koko Permana. Jadi Dijajah Koko Permana. Koko Permana. Jadi Koko Permana itu di bawah. Kan beda itu maksudnya Bang. Koko Pra. Jadi Pra itu kebetulan adik-adik dikasih sama orang tua. Pramana, Prajeki, Prasasti, Prati, Prani, Pratio, Pra semua. Oh gitu Bang. Makanya dulu ada Sekeluarga? studio musiknya namanya Studio Musik Pra. Iya, yang kita antum ya Bang ya. Iya, itu dia. Kalau kalian tahu dulu Bang Koko dulu ngeband, bandnya tuh band-band metal dulu. Apa nama bandnya Bang dulu Bang? Yang terakhir dulu di Kumal. Ya Kumal. Wah, yang pertama ngeband bandnya Kromosom. Kromosom. Band-band. Kumal. Histeria juga pernah. Histeria sekarang udah vakum lah. Udah vakum semua lah, habis semua ada. Vakumnya itu memang nggak ngeband lagi, nggak bermusik lagi. Apa 11-12 kayak Abang nih? Enggak, kalau dia di Histeria memang yang pertama vakum. Gitarisnya kan hijrah dia ke Bandung. Nah, Histeria. Meninggal di sana udah. Wow. Berarti udah ini ya. Udah almarhum dia. Kemudian kalau Kumal, vakumnya ya karena salah satu pentolan Kumal itu vokalisnya Iben tuh udah hijrah juga ada Istiqomah. Nah, jadi dia sekarang jadi seorang pendakwa dia. Dulu dia penyanyi, sekarang pendakwa. Bang apa namanya? Bang Iben. Pendakwa dia sekarang. Masih di Binjai juga Bang? Dia di Rantau Perapat tinggal. Oh. Ketemunya di Medan lah waktu dia kuliah kan. Banyak cerita tuh ya kan di Kumal tuh. Di Histeria sama Kumal kami satu band. Nah, jadi karena Kumal ini mau berangkat ke Jakarta, dia tarik saya untuk ngisi basis di Kumal. Ya Bang dulu lebih ke bass ya Bang? Iya. Kemudian bentuk band yang lama Kromosom saya naikkan lagi. Itu dia. Udah sempat juga punya album, tapi nggak diteruskan karena udah sempat seperti ini penampilannya kan. Ya kan, nggak ada ininya juga, nggak ada manfaatnya jadinya kan. Astagfirullahaladzim. Orang bilang ya kan, kebahagiaan tuh kalau kita ngeband apa, nggak juga rupanya. Dulu waktu buat acara itulah bahagia juga mau buat acara kan, datengin artis ya kan, sampai begadang. Iya Bang sempat jadi iya, lumayan besar juga itu ya kan. Sempat Krispati pun Abang undang hari itu. Abang undang ya, itu lah pegangan juga sama Pimko Binjai itu kan. Rupanya usut-usut ya kan, nggak bahagia juga rupanya jadi event ini, organizernya. Makanya kadang sekarang kawan-kawan tuh udah juga yang hijrah jadi anak IO kan. Dia tinggalkan masalah-masalah glamour ya, kalau dibilang entertain ya. Kita nyari apa ya, nyari buat konsep, tawarkan ke sponsor, ke proposal ya kan. Nanti sudah diterima, waktu mau buat acara itu seneng dia, hatinya tuh. Wah, udah habis senyap deh kan. Wah, kayak gini gitu. Kacau. Berarti Abang ngakuin juga ya? Iyalah, nggak bisa ya bang. Kita bahagia itu rupanya dengan kita itu mengamalkan agama rupanya. Nah, itulah dia jadi. Kalau dulu kita kesana kemari bisa ngundang artis, bisa ngeband apa, sebentar aja rupanya. Waktu kita mau manggung bahagia nih kan, di atas panggung. Habis itu hilang tuh bahagia. Oh, gini aja rupanya kan. Ya gitulah. Kawan pun bilang juga kemarin tuh, sempat jumpa juga sama vokalis Nenbol tuh kan. Siapa tuh? Ray. Iya. Nah, waktu dia ngeband, dia jadi artis, dialah yang paling mantap dia bilang, paling bahagia aku jadi artis. Rupanya dia punya album, ada lagi orang yang ngeluarin album. Ada lagi. Oh, rupanya
di atas saya ada lagi orang gitu kan. Jadi dia cari kebahagiaan itu kan, yang bisa betul-betul buat dia tuh tenang dengan ngamalin agama rupanya itu kan. Berarti kalau masih ngeband pun harus disisipkan agama ke dalam lagunya gitu. Sebenarnya gitu. Jadi kita nggak usah melarang dia ngeband. Nah, kalau saya bilang, saya pernah juga kemarin tuh diundang di Indie Kopi kan. Kawan-kawan yang masih ngeband, ya teruskan aja ngebandnya gitu kan. Tapi yang namanya ibadah jangan juga ditinggalkan. Mungkin asbab hidayah itu kan Allah nggak tahu kan. Bisa jadi dari band itu nanti kita sholat, kita ajak kawan-kawan kita ngeband itu jadi sholat. Nah itu dia. Jadi disitulah mungkin ladang dakwah kita. Kalau saya memang nggak sempat ke sana ya kan. Memang udah terlalu jenuh juga ya kan. Capek kali kan. Kayak gitu Dari lah. tahun berapa Bang ngeband? Dulu kalau ngeband tahun 2 STM kelas 1 95 lah. 95 ya kan. 95, 96, 97 ngeband ya. Sampai sekarang ya kan. Sampai tahun berapa kemarin habis ya? 2014, 2016 ya. Lama kali ya kan. Capek kali ya, Masya Allah. 12. Apapun nggak dapet ya kan. Dapatnya pengalaman ke Jakarta lah ya kan, sama Kumal ya kan. Main bolak-balik Medan Jakarta. Tersembunyi Pengalaman dia, yang ya. dapat ya Bang ya. Emang kebahagiaan emang nggak dapat juga. Berarti ketenaran itu nggak memuaskan kita Pak Bang? Enggak lah, sebenarnya ada juga yang dia bisa tenar itu puas, tapi dengan ketenaran dia tuh dia buat juga untuk apalah, membantu orang bisa juga puas jadinya kan. Kalau saya memang prinsipnya sekarang, kalaupun diajak ngeband memang saya nggak mau lagi, nggak mau. Tapi kalau seandainya ada yang yuk kita buat yuk lagu religi ya, mungkin masih agak inilah ya kan. Masih ada. Bermusik masih mau, tapi ngeband nggak mau lagi gitu Bang? Iya, maksudnya bermusik itu, tapi yang kita buat tuh macam dari Sulaiman itu kan. Nah, jadi dia berdakwah, dia melalui seniman tadi dia tuh kan. Dari Sulaiman kan luar biasa juga tuh. Di Bali dia dapat hidayah tuh kan. Berarti, mohon maaf nih Bang, Abang termasuk orang yang masih membolehkan musik nih. Karena setahu aku nih, kan ada yang musik itu haram, Iya. ada yang musik itu boleh. Itu udah kilaf ya kan, udah kilaf ya itu kan. Udah masalah kayak gitu Yang sebenarnya pakai dalil. itu udah saya ngomong salah pula kan. Tapi itulah ya kan. Masalah musik ini ada yang bilang haram, ada yang bilang halal kan. Kalau dibilang tergantung sama orangnya juga ya kan. Kayak mana ya? Cembang Dery bilang karena dia punya profesi sebagai penyanyi, pemusik. Jadi dia buat dakwah itu dengan profesi dia itu ya kan. Jadi ladang dakwah itu dengan dia bermusik, dia buat syair yang mengajak orang untuk mengingat kematian ya kan. Dunia sementara akhirat selamanya kan. Macam Opi kan. Dia buat lagu sedekah, lagu dia dibuat untuk orang komunitas-komunitas sedekah. Ada juga orang yang buat dibilang itu haram, tapi dia nggak buat apa-apa ya kan. Itu yang penting ya kan. Kau tatuan kau tatuan kau nggak terima ibadahmu katanya kan. Sementara yang nggak tatuan nggak sholat dia diem aja. Ya kan. Nggak dibilang pada dia kan. Tatu ambil wow. Jadi orang yang mau ke masjid gara-gara dijudge kayak gitu kan. Aduh aku nggak diterima nih tatuan. Jadi nggak jadi dia ke masjid kan. Jadi dosanya kemana Bang? Ya biarkan aja lah dulu orang dia kan orang mau ke masjid kan. Nah, setelah ada duduk ke masjid baru dikasih pemahaman. Gak mungkin dihancurkan semua tatu tadi kan. Jadi biarkan jadi tanggung jawab dia kan Bang. Iya, itu pun jadi, katanya kan nggak boleh dihapus juga kan. Iya, Kan jelek jadi melukai diri sendiri jadinya kan. Nah, makanya orang yang tatuan banyak ke masjid dia judge begini. Sementara orang yang nggak sholat dia cuma tengokin aja, diam aja gini. Itu juga kan. Jadi Islam ini kan memudahkan, jangan sampai kita pun orang yang nggak pernah sholat, terakhir sholat dipentungin, terakhir nggak jadi sholat dia kan. Takut dia kan. Aku mau sholat nih, pentungin adalah nanti jalan ya. Kan kasihan jadinya kayak gitu. Makanya saya kemarin itu kan sempat
diajak sama kawan-kawan Binjai sebenarnya. Itulah sahabat hijrah Binjai itu, pernah dengar kan? Ya, sahabat hijrah tahu. Ah, Udah mulai banyak nih di mana-mana Bang. Di Binjai ya, itu, khususnya sahabat Binjai. hijrah Binjai itu kalau dibilang tahun 2016 itu udah terbentuk di bulan 12. Itu pentolannya 10 orang dulu. 10 orang termasuk kawan-kawan di Binjai lah, yang anak band semua lah itu kan. Enggak usah sebutin. Jadi rata-rata anak band Bang? Iya, sahabat hijrah itu anak band semua. Jadi kebetulan saya orang yang masuk usia pentua diangkat nomor itu sebagai ketua. Jadi 10 orang, Said 8 orang Said ya. Maksudnya saya itu udah nggak mau ngurusin sahabat hijrah lagi, tinggal berdua saya sama ada kawan sini juga. Cuman berdua pun saya buat kegiatan terus. Jadi sekarang tinggal berdua Bang? Nah, sekarang walau-walau yang satu pun mungkin kalau di kontak dia mesti mau, cuman lagi sibuk dia, ada kesibukan sendiri lah. Jadi sahabat hijrah tuh murni tinggal saya sendiri. Itu dia. Cuman kajiannya masih ada di Tanah Milir itu. Jadi asbab sahabat hijrah ini banyak orang yang orang yang istilahnya sekarang ini mendekatkan diri sama Allah ada banyak. Asbab dari komunitas sahabat hijrah ini, itu dia. Sekarang saya nggak mau tinggalkan itu. Jadi awal mula kalian bentuk sahabat hijrah tuh dasarnya apa Bang? Dasarnya tuh karena memang kepingin merubah diri dari yang maksiat menjadi kembali ke taat kan itu kan. Pokoknya menjadi konsep kehidupan tuh yang lebih baik lah. Tapi itulah karena nggak tersuasana tadi, kawan-kawan pun ada yang balik lagi, dia ada yang buat event, ada yang ngeband apa segala macam. Saya memang sudah ketok palu, tok dah. Jadi itu dia kan. Anak neko-neko ya Bang? Enggak. Jadi kalau bisa pun dakwah ini bisa teruslah sampai matilah gitu istilahnya. Karena ada prinsip ya kan, dakwah itu memang bukan sebuah profesi. Jadi apapun profesi kita itu kita memang wajib berdakwah. Berdakwah. Iya. Ya, itu aku setuju Bang. Karena memang kan Allah ciptakan kita ini kan, selain kita beribadah di dunia ini kan, ada yang paling penting itu mengingatkan sama muslim. Itu dah, mengingatkan orang diingatkan ini malah apa ya? Semua masalah itu kan orang tuh diingatkan gitu. Karena mengingatkan orang inilah jadi masalah gitu. Kenapa aja? Macam Firaun kan sama Nabi Musa kan selalu marah dia sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa selalu mengingatkan dia tuh. Firaun kan mengaku dia Tuhan kan. Dengan sombong dia, Tuhan tuh dialah segalanya kan. Balik-balik Firaun ngutus dia tuh supaya dari Allah merintahkan Firaun, Allah merintahkan Musa mendakwakan Firaun. Diingatkan terus kan. Nah kan mengingatkan jadi marah Firaun. Diingatkan kan. Untuk membebaskan Bani Israel kan terakhir dibawa sama Nabi Musa kan dibelah Laut Merah itu karena apa ya? Pertolongan Allah itu karena kita itu buat dakwah dan kita tolong agama Allah. Kita karena mengingatkan tadi kan. Nabi Ibrahim juga kan dibakar sama Namrud ya kan. Iya, benar. Kenapa? Karena mengingatkan juga. Ya, iya. Bukan itu Tuhannya ya kan Bang? Iya, ada Tuhan yang nggak mau dia kan dibakar 40 hari lamanya, apinya nggak mati-mati kan. Dibakar bukan makin kepanasan dia kan, makin kedinginan dia. Kenapa sih? Karena dia tolong agama Allah, dia dakwakan agama Allah, maka Allah tolong dia. Dalam kesusahan pun Allah tolong dia. Jadi kan ada intan suruh surkom itu kan. Kalau kita tolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tunaikan hajat kita di dunia. Itu dia. Kan banyak sekarang ini kalau kita bilang macam kita mau membela agama Islam. Pokoknya dicemooh sedikit kita bela nih, kita BA. Tapi ada segelintir orang yang bilang agama Allah itu udah kuat, nggak usah kalian tolong, nggak usah kalian bela. Islam itu udah emang kuat agama Allah itu. Maksudnya tolong agama Allah, kita mengenalkan kepada sesama. Kan banyak nih, maaf cakap, orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia. Macam sholatnya pun kita walam lah ya kan. Nah, maksudnya kita tolong agama Allah ini, kita datangnya ke mereka, kita kenalkan. Nah, ini loh negeri akhirat, ini loh nanti dunia ini tempat kita meninggal. Sebentar lagi kita akan tinggalkan. Jadi yang kita bawa iman dan amal soleh Pak.
Pak ada masjid mak sama-sama kita makmurkan. Nah itulah kita mengenalkan tuh maksud kita tolong agama Allah dari anak. Kemudian kan ada kalau memang di situ dikatakan kan pendusta agama, pernah tahu? Pendusta agama itu orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mau memberi makan anak yatim kan. Nah, pendusta agama itu dikatakan dalam Quran ada ra'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim tuan wala yahudu ala ta'amil miskin. Jadi pendusta agama itu orang yang menghardik anak yatim, orang yang enggak mau beri makan anak orang miskin. Ada lagi yang lebih parah rupanya. Apa itu, Bang? Orang yang merobohkan agama ini. Orang yang enggak sholat itu tadi, menghancurkan agama tadi. Ya, sholat itu kan tiang agama. Kalau dia enggak sholat berarti kan dia kan merobohkan agama. Kan. Makanya kita kan back to masjid itu program sahabat hijrah ini ajak orang untuk kembali ke masjid, ya kan? Nanti kita kasih tausiah, ada kita kasih ceramah. Nah di situ nanti dikasih pemahaman kan. Kemudian saya kan rutin kan kadang ikut program sebulan tuh 3 hari tikap kan. Nah, kita dakwah ke kampung-kampung. Memang ternyata emang terbukti, memang banyak gitu. Maksudnya emang saudara-saudara kita tuh ya. Dia 3 hari itu, Bang. Tikap itu kan 3 hari. Habis itu apa? 1 minggu gitu, Bang. Nanti kalau ada korban lagi, nah ya kadang 40 hari kan. Nah, Korban? Ya maksudnya korban kita, maksudnya korban itu kan korban waktu, masa, harta, diri kita itu untuk perkara agama. Nah itu misalnya korban itu dalam hati gitu, kita ini korban waktu kita ini untuk perkara agama gitu. Macam abang kemarin kan berkorban nih untuk apa aja? Untuk Alti Bu Nguli nih. Kan. Ini emang korban nih. Dari setabat abang kemari kan, jemput istri kan, langsung kemari kan. Korban nih dalam waktu ini, korban waktunya janji sama Bang Kogo nih kan. Tadi. Insiden lagi. Ini kan penuh kan perkorbanan nih. Kenapa Cak? Karena abang ingin mendapatkan suatu video kan abang korban nih. Janji sama Bang Kogo jam sekian kan, nyebut istri. Telat lagi insiden lagi kan. Nah ini korban nih kan. Jadi setelah udah korban waktu, korban minyak, korban insiden lagi kan, sudah jadi video ini masa nggak mau dijadi ini video ini ya itu dia. Jadi korban dalam agama itu begitu. Kita sudah tinggalkan istri, kita sudah korban untuk perkara agama ini kan kita dengan harta kita, dengan diri kita, waktu kita kan kita dakwah ke kampung. Jadi kita harus ngambil apalah mujahadah kan. Kita dakwahkan orang kampung itu supaya betul-betul ingat dia kenal sama Allah. Nah, itulah dia. Nanti asbab dia tuh taat sama Allah, nah, insya Allah jadi amal jariah kita kan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, itu dia. Insya Allah Bang 3 hari, coba. 3 hari, 7 hari, 1 bulan gitu. Iya, Tiap bulannya 3 hari nggak apa-apa. Oh, paling jauh kemana, Bang? Tergantung kita, dekat-dekat pun nggak apa-apa. Dekat-dekat binja-binja sini aja. Jadi tahu deh bahwasannya orang kalau kita ketok ini assalamualaikum Pak nanti aku belum mandi nih pikir kadang diustiri kan ya Allah gitulah kayak mengusir, Bang? jangan nggak ada banyak Gitu, Bang. macam mana dulu Kan Nabi yang kalian ketok kan muslim kan? iyalah dulu Nabi buat ya, kalau kita mau tahu kerja Nabi, ya ini coba kita jalan. Kita ke kampung kan, assalamualaikum Pak. Udah tahu aku. Kalau suruh kalian sholat kan, Nabi pikir ya. Oh iya Pak ya. Jangan pula kita marah-marah ya kan. Gitu dah. Saya pernah pengalaman dakwah di Stabat, di Langkat ya kan. Abang tahu daerah Randu Gapit? Yang dulu tuh kata tempat pemenggalan PKI kan. Di situ ada masjid Al-Ikhlas. Namanya mojoknya besar kayak gini. Jadi kami ke sana masuk kan, pas dakwah 40 hari itu kan, sana masuk. 3 hari saya di sana. Besarnya gini mojok kok cuma 2 orang, 3 orang gitu kan. Jadi apalah kita silaturahmi ke kampung-kampung. Pas kami silaturahmi itu ada bapak-bapak. Pak Ustadz, doakanlah Pak Ustadz saya cepat mati gitu. Loh, Bapak kok minta doa cepat mati pula sama kami udah siap rupanya bekal Bapak menghadap sama Allah, bekal iman amal belum, saya udah meninggal ini, saya udah sakit stroke selama 7 bulan katanya.
Allah Akbar. Segitunya dia jauh dia sama Allah sampai dia minta mati pula. Kalau Allah belum tetapkan dia mati, nggak mati kan? Coba lah kan. Bapak sakit ini dikasih kesempatan sama Allah itu untuk lebih dekat sama Allah. Kami bilang sakit ini Pak penggugur dosa Bapak. Iya, penggugur dosa ya Bang. Jadi Bapak dikasih kesempatan sakit ini, Bapak 7 bulan belum kerja. Bapak masih makan, masih lah. Nah, itu dan rezeki kan datang dikasih sama Allah. Tanpa Bapak bekerja, rezeki udah Allah datang, Bapak dikasih makan. Anak istri Bapak makan lah. Kalau nggak ya, makanya itu Pak. Bapak harus bersyukur. Lebih banyak Bapak beristighfar, dekat sama Allah. Ini pula kami pula Bapak suruh kami doakan Bapak minta mati. Kalau Bapak dah siap memang menuju kematian, jangan sampai Bapak doa bunuh diri sendiri Bunuh lah. diri aja ya. Bagus Bapak datang ke masjid, sholat, ya Allah. Kemudian anak-anak kecilnya Bang, syahadat nggak ada yang tahu Bang. Syahadat nggak ada yang tahu Bang. Asyhadu alla ilaha illallah, nggak tahu kami Pak ada. Loh, kalian Islam Bang. Mana orang tua kalian? Pergi pagi, pulang malam. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Jadi masjid kosong itu siapa yang salah juga? Yang salah tuh kita juga tuh. Kita nggak dakwakan ini agama sama mereka. Nah, itulah dia kan. Itulah maka tadi kita korban kita tinggalkan keluarga, korban waktu kita yang kerja tak kemana-mana, korban 3 hari aja untuk ikut dakwah. Nah, ya kan. Ada uang kita tabungan, ikut dakwah, nggak mahal-mahal ya kan. Datang kita ke sana, langsung kita terjun ke lapangan. Oh begini ya. Jadi mendakwakan itu bukan tugas ustadz atau ulama ya kan. Kita semua ini wajib mengajak, mengingatkan manusia. Itu dia.